Peternakan ayam petelur yang saya kunjungi ini berlokasi di Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Peternakan ayam yang saya kunjungi adalah peternakan ayam petelur jenis Lohman, Hisa, Brown, dan Highland. Peternakan ini termasuk ke dalam sistem pemeliharaan yang intensif karena pemeliharaannya dilakukan dengan cara dikandangkan dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengontrolan dan pemberian pakan. Nah, bisa dilihat di sini, skala pemeliharaannya itu cukup besar, bahkan hingga ribuan ekor. Kemudian yaitu biosecurity perkandangan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi ternak dari bahaya serangan penyakit. Cara untuk mencegah serangan bibit penyakit dari luar tubuh ayam yaitu dengan meminimalisir bibit penyakit di lingkungan peternakan kandang. Penerapan biosecurity pada peternakan ayam itu dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama itu ada isolasi atau pemisahan, yaitu tindakan untuk menciptakan lingkungan di mana unggas terlindungi dari pembawa penyakit seperti manusia, unggas yang tertular, udara, air, dan hewan-hewan lain. Peternakan ayam petelur yang saya kunjungi ini sudah menerapkan prinsip isolasi yang baik, karena jika ada ayam yang sudah terdeteksi sakit, maka langsung segera diisolasi agar tidak berimbas ke ayam yang lainnya. Prinsip biosecurity yang kedua adalah pengendalian lalu lintas yang meliputi pengendalian lalu lintas manusia, hewan, peralatan dan kendaraan masuk dan keluar peternakan dan di dalam area peternakan, serta tidak mengizinkan orang dan kendaraan yang tidak berkepentingan untuk memasuki daerah peternakan. Nah, peternakan yang saya kunjungi ini juga sudah menerapkan prinsip pengendalian lalu lintas yang baik, karena dalam memasuki peternakan ayam petelur ini tidak boleh sembarangan. Harus ada izin terlebih dahulu kepada pihak yang berkaitan. Prinsip biosecurity yang terakhir adalah sanitasi. Tindakan yang bisa dilakukan adalah pembersihan dan disinfeksi secara teratur kandang, peralatan dan kendaraan, serta menjaga kebersihan pekerja, misalnya dengan mencuci tangan dan alas kaki sebelum dan setelah menangani unggas. Nah, berdasarkan analisis saya, peternakan yang saya kunjungi ini sanitasinya masih kurang. Yang udah oke adalah disinfeksinya sudah teratur dan alat dan kendaraannya juga sudah bersih. Namun yang belum atau yang kurang itu adalah pembersihan kotorannya itu. Saat saya kunjungan ke sana, kotoran itu masih belum dibersihkan. Nah, bisa dilihat seperti ini. Selain masalah kotoran tadi, ada pun masalah tentang kebersihan pekerjanya. Walaupun sudah disediakan tempat untuk mencuci tangan dan alas kaki, para pekerjanya itu hanya menerapkan ketika sudah menangani unggas saja baru mencuci tangan dan alas kaki. Dan untuk sebelum menangani unggas, para pekerja tidak melakukan cuci tangan dan alas kaki terlebih dahulu. Padahal hal ini penting dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kehigienisan kandang. Bisa dilihat di sini, tipe kandang ayam petelur yang saya kunjungi masuk ke dalam tipe V6 lajur. Memiliki kelebihan yaitu intensitas cahaya matahari yang masuk baik, sirkulasi udaranya cukup baik, dan populasi ayam lebih optimal dibandingkan dengan tipe V yang berisi 4 lajur. Kekurangannya yaitu kandang mudah rusak dan pekerja kandang sulit menjangkau lajur paling atas. Selanjutnya yaitu sistem pemberian pakan. Pakan yang digunakan adalah pakan pabrik atau beli jadi, itu ketika harga telur stabil. Ketika harga telur anjlok, peternak ayam tadi terpaksa untuk mencampur atau membuat sendiri yang hampir sama kualitasnya seperti pakan pabrik. Untuk tambahannya adalah jamu, itu seperti jahe atau kunyit yang telah dihaluskan untuk dicampur ke pakannya. Kemudian ada asam sitrat 2 saset. Tujuannya itu untuk mengurangi bau kotoran. Pemberian pakan rata-rata itu 2 kali sehari. Kadang 3 kali sehari tergantung daya nafsu ayam. Pemberian pakan dilakukan pada pagi hari sekitar jam 5:30 sampai jam 6 dan untuk sorenya itu menjelang asar. Total pakan yang dibutuhkan sehari itu bisa sampai 110 gram per ekor ayam. Persentase pemberian pakan kalau pagi itu 35-40%,
dan sisanya itu dikasihkan ke sore hari. Jadi lebih banyak di sore hari daripada di pagi hari. Berikutnya yaitu sistem pemberian minum. Nah, kalau minumnya sendiri itu harus setai 24 jam. Kenapa? Karena telur itu kan 75%-nya cairan. Jadi ayam itu jangan sampai kekurangan air. Berdasarkan hasil wawancara saya bersama pemilik peternakan ayam, beliau mengatakan bahwa lebih baik telat makan daripada telat minum. Dan untuk tempat minumnya sendiri ini tipenya ada dua. Yang pertama itu pipa belah, itu masih tradisional. Dan yang kedua itu nipple, itu bentuknya udah modern. Dan masing-masing alat tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Air yang digunakan adalah air PDAM, cuma difilter. Kadang minumnya juga vitamin, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian jamu itu direbus, misalnya jahe, kunyit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sistem ventilasi. Ventilasi dalam bangunan kandang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kondisi lingkungan kandang terkait temperatur dan kelembapan udara. Ventilasi terbaik adalah ventilasi yang mampu membuat isi dalam kandang atau ayam yang dipelihara merasa nyaman. Dengan ventilasi yang baik, maka pertukaran atau pergerakan udara dan dalam kandang keluar kandang atau sebaliknya akan menjadi lancar. Efek adanya ventilasi, temperatur udara di dalam kandang yang semula mencekam bisa menjadi nyaman. Adapun beberapa fungsi utama ventilasi yang berperan dalam perkandangan pada ternak ayam meliputi 1. Menghilangkan panas yang berlebihan. 2. Menjaga kandang agar tidak terlalu lembab. 3. Menghilangkan debu dalam kandang. 4. Mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh gas beracun dalam kandang misalnya amonia atau NH3, karbon monoksida atau CO, dan karbon dioksida atau CO2. Nah, bisa dilihat di sini dari sistem ventilasinya sendiri, kandang ayam petelur ini masuk ke dalam sistem terbuka atau open house. Kandang ayam petelur dengan sistem terbuka atau open house memiliki kekurangan, yaitu kandang ayam dengan sistem terbuka membuat ayam berhubungan langsung dengan kondisi di luar kandang. Kemungkinan yang terjadi adalah kesehatan ayam akan mudah terancam. Kontak langsung dengan keadaan di luar kandang akan mengakibatkan kondisi di dalam kandang cepat berubah sesuai keadaan di luar kandang. Namun, dilihat dari sisi finansialnya, kandang dengan sistem terbuka ini lebih hemat dibanding dengan kandang sistem tertutup. Yang pertama yaitu filter. Filter ada dua, untuk menjernihkan kotoran-kotoran, dan yang kedua yaitu untuk menghilangkan zat besi. Nah, filter ini disambungkan oleh pipa-pipa pasang. Nah, bisa dilihat pipa-pipa pasangnya lebih jelas pada video berikut. Selain pipa pasang, ada juga pipa belah makan dan minum. Nah, bisa dilihat videonya. Kemudian ada nipple atau minuman otomatis yang dipasang dengan jarak yang sama. Antara pipa belah dan nipple ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Keunggulan pipa belah adalah ayam lebih suka minum dalam pipa belah karena lebih segar. Nah, untuk kekurangannya yaitu repot dalam membersihkannya. Dibersihkan sehari 2 kali, pagi dan sore. Karena kalau tidak dibersihkan bisa kotor dan akan menyebabkan bakteri. Untuk kelebihan nipple, tidak perlu repot-repot membersihkan, meminimalisir penularan penyakit, hemat air. Dan untuk kelemahannya, kalau tidak sering dimonitoring atau ngecek gitu bisa tersumbat. Oleh karena itu harus steril dan ada filternya. Intinya kelemahannya itu adalah bisa tersumbat dan bocor. Jadi harus sering-sering dicekin, misalnya minimal 2 jam sekali ke kandang untuk ngecek. Alat berikutnya yaitu penampung air dan pelampung. Nah, ini adalah otomatis. Semisal ditinggal, airnya akan ada terus, nggak bakal kepenuhan dan juga nggak akan kehabisan. Kalau berkurang bakal isi terus karena ada pelampung. Jadi nantinya akan otomatis. Nah, kalau penampung air yang ini itu adalah penampung air yang manual yang nantinya kerannya harus dibuka tutup terlebih dahulu. Alat berikutnya yaitu alat semprot disinfektan khusus ayam. Karena ayam petelur itu biosecurity-nya benar-benar ketat. Nah, ini tuh meliputi 3 hal, ada peduli. Artinya, peternak harus benar-benar perhatian dan peduli. Yang kedua ada biosecurity. Nah, biosecurity-nya ini biasanya dilakukan dengan cara menyemprot disinfektan. Yang ketiga ada recording. Recording ini adalah catatan harian. Intinya itu mencatat
Misalnya pakannya dalam sehari itu habis berapa, terus produksi telur itu berapa, angka kematian ayam, terus ayam yang sakit ada berapa, pemberian vitamin pada ayam, vaksin rutin pada ayam, dan intinya itu adalah track record si ayam. Nah, jadi kalau ada ayam yang sakit itu dianalisis dari track record si ayam tadi. Nah, selanjutnya ada alat penunjang lain yaitu lampu. Lampu ini udah harus dinyalakan mulai dari maghrib sampai jam 9 atau setengah 10 malam. Nah, setelah itu dimatikan dan subuh harus sudah nyala lagi. Selanjutnya yaitu ada kipas atau fan. Ini berfungsi untuk mengeluarkan udara panas dari kandang dan menciptakan hembusan angin ke dalam kandang. Sirkulasi udara dan temperatur di dalam kandang memiliki peranan yang cukup vital. Oleh karena itu, kipas ini penting untuk kandang. Evaluasi dari saya, kandang yang saya kunjungi ini terdapat kelebihan dan kekurangan tersendiri. Untuk kelebihannya, ayam-ayam sudah dikandangi dengan rapi dan posisi sangat baik. Menggunakan peralatan cukup lengkap, ada yang tradisional juga ada yang modern. Ayam juga telah dirawat dengan baik mulai pemberian pakan, minum, vitamin, vaksin, dan sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan ayam sudah terkontrol baik. Proses isolasi atau pemisahan ayam yang sakit dengan yang sehat sudah dilakukan dengan baik juga. Penyemprotan kandang dengan disinfektan juga telah diterapkan secara rutin, serta kandang ini juga sudah menerapkan sistem monitoring yang baik. Untuk kekurangannya sendiri, kebersihan tempatnya itu masih kurang, kebersihan pekerja juga belum dipantau secara maksimal, serta sistem ventilasi masih terlalu terbuka. Ada sebagian ventilasi yang terdapat lubang dengan ukuran cukup besar sehingga bisa menyebabkan misalnya binatang pembawa bakteri seperti burung, ular, ataupun garangan bisa masuk ke dalam kandang sehingga membahayakan populasi ayam itu sendiri.